Hai anak muda, kita adalah generasi penentu arah masa depan bangsa. Tapi pernahkah kalian berpikir, bagaimana Indonesia bisa tetap berdiri tegak di tengah tantangan global yang semakin kompleks? Perkenalkan, aku Siti Nurfadlia Kente dari kelas C dengan NIM 811424077. Di video ini, aku akan membahas bagaimana geostrategi menjadi kunci utama dalam memperkuat ideologi Pancasila. Yuk teman-teman, kita gali lebih dalam karena membangun bangsa bukan cuma tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai warga negara yang sadar dan peduli. Berarti menjaga keutuhan ideologi Pancasila dari berbagai ancaman internal maupun ancaman eksternal, serta dapat memastikan pula nilai-nilainya apa sudah diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa yang beragam suku, agama, ras, dan budaya. Serta yang kedua, landasan hukum dan konstitusional yang kuat termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dukungan institusional masuk dalam kurikulum pendidikan BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pertama, pemahaman masyarakat yang belum merata. Saat ini masih banyak yang memakai Pancasila secara dangkal. Selanjutnya yang kedua, pengalaman nilai-nilai Pancasila yang belum begitu konsisten di kehidupan nyata. Contohnya masih banyak korupsi dan intoleransi. Kemajuan teknologi informasi yang dapat memungkinkan penyebaran dan kampanye nilai Pancasila yang lebih kreatif dan masif. Dan yang kedua, perlunya kesadaran generasi muda seperti kita terhadap keberagaman dan toleransi yang semakin meningkat. Yang ketiga, globalisasi membuka dialog nilai universal yang bisa memperkuat posisi Pancasila sebagai ideologi terbuka, meningkatkan radikalisme dan intoleransi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, masuknya ideologi transnasional ekstrem yang bisa memecah belah bangsa kita sendiri, teman-teman, dan disformasi dan hoaks di media sosial yang dapat melemahkan kepercayaan terhadap institusi negara dan ideologi Pancasila. Dan yang terakhir yaitu krisis kepercayaan publik terhadap pejabat dan lembaga negara karena kasus korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Adalah upaya strategis suatu negara dalam mengelola posisi geografisnya untuk membangun kestabilan politik dalam negeri, serta dapat menjaga kedaulatan politik dan memperkuat posisi diplomatik di tengah dinamika global. Letak geografis strategis yang dapat memungkinkan Indonesia untuk memainkan peran penting di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua, demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan sistem pemilu langsung dan partisipatif. Tingginya biaya politik dan pragmatisme politik yang dapat menyebabkan rawannya korupsi dan transaksional, serta kesenjangan partisipasi politik antar wilayah yang menyebabkan luar Jawa sering terpinggirkan. Yang pertama, perkembangan teknologi digital yang dapat menghasilkan peluang untuk meningkatkan literasi dan partisipasi politik masyarakat yang luas. Yang kedua, kerjasama internasional dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan desentralisasi dan otonomi daerah yang dapat membuka ruang pembaruan sistem politik berbasis lokal. Dan yang terakhir yaitu bonus demografi yang menyebabkan generasi muda bisa menjadi motor penggerak politik yang bersih dan partisipatif. Polarisasi politik dan disformasi yang dapat memecah belah masyarakat warga Indonesia. Geostrategi dalam konteks sosial budaya merupakan langkah yang strategis untuk memanfaatkan kekuatan posisi geografis. Dalam hal ini, fokusnya adalah korupsi sebagai masalah budaya yang dapat merusak nilai keadilan, gotong royong, dan integrasi bangsa.
Kekuatannya yang pasti dapat meliputi nilai budaya lokal seperti gotong royong, kejujuran, dan keadilan sosial yang bisa menjadi modal pemberantasan korupsi. Dan yang kedua, keberadaan lembaga anti korupsi seperti KPK yang telah dikenal masyarakat, dan partisipasi aktif masyarakat sipil serta media dalam pengawasan publik dan dukungan konstitusional terhadap upaya pemberantasan korupsi. Seperti korupsi sudah menjadi budaya dalam birokrasi dan politik lokal. Selanjutnya, norma sosial permisif terhadap politik, praktik koruptif di beberapa daerah, dan kurangnya pendidikan anti korupsi yang berbasis nilai-nilai lokal dan budaya. Adanya kemajuan teknologi informasi yang dapat membuka ruang transparansi dan pelaporan digital. Yang kedua, gerakan anak muda seperti kita atau bahkan komunitas anti korupsi yang semakin berkembang dan dukungan internasional terhadap program reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah. Terstrukturnya yang dapat melibatkan elit lokal dan nasional, budaya asal bapak senang, nepotisme, dan patronas politik. Geostrategi sosial budaya dalam konteks pemberantasan korupsi adalah pendekatan strategis yang menggunakan kekuatan budaya, nilai-nilai sosial masyarakat, serta potensi geografis Indonesia untuk mengatasi dan mencegah praktik korupsi. Nah, mengapa korupsi jadi masalah sosial budaya? Apakah ini adalah pengaruh besar? Tentu saja, korupsi bukan hanyalah kejahatan hukum, tetapi juga terjadi karena pembiaran sosial. Di beberapa tempat, korupsi sudah dianggap biasa, asal bagi rata, uang rokok, dan lain-lain. Yang pertama, nilai-nilai budaya Indonesia seperti gotong royong, kejujuran, malu, tanggung jawab. Yang kedua, keterlibatan tokoh adat, agama, dan masyarakat sebagai panutan sosial. Yang ketiga, adanya dukungan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi yang cukup tinggi, serta media sosial harus menjadi alat kontrol sosial dan suara publik. Budaya permisif terhadap korupsi di tingkat lokal, rendahnya literasi hukum dan etika sosial di beberapa wilayah, masih kurangnya pendidikan karakter dan anti korupsi yang berbasis budaya lokal, serta lemahnya sanksi sosial terhadap pelaku korupsi. Macam peluang untuk menjaga Indonesia kita, yaitu teknologi digital untuk edukasi dan pelaporan korupsi, bonus demografi yaitu generasi muda bisa menjadi agen perubahan, dan penguatan pendidikan anti korupsi di sekolah dan komunitas, serta kemitraan dengan media, LSM, dan tokoh budaya. Jadi, seperti korupsi sudah mengakar dalam sistem sosial dan birokrasi. Kedua, ketimpangan sosial yang mendorong toleransi terhadap korupsi kecil. Yang ketiga, politik uang dan patronas dalam budaya politik lokal. Cara pandang strategis dalam menjaga keamanan nasional dengan memanfaatkan letak geografis, kekuatan nasional, dan kondisi sosial politik untuk menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Yang pertama, letak geografis strategis di jalur perdagangan dunia seperti Indonesia dan Pasifik. Kedua, kekuatan TNI Polri sebagai penjaga keamanan nasional. Yang ketiga, sistem pertahanan semesta atau rakyat, TNI, dan komponen cadangan. Masih lemahnya pengawasan wilayah perbatasan darat dan laut. Yang kedua, kurangnya alat utama sistem senjata atau alutsista canggih di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Yang ketiga, minimnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman keamanan modern seperti cyber dan narkoba. Pertama, perkembangan teknologi untuk modernisasi sistem keamanan dan pertahanan. Selanjutnya, ada bonus demografi. Di sini, generasi muda bisa dilatih sebagai komponen cadangan keamanan.
seperti terorisme dan radikalisme yang masih muncul secara sporadis. Selanjutnya ada konflik sosial yang masih berbasis agama, etnis, dan kepentingan politik lokal. Ada kejahatan cyber dan penyebaran hoaks yang merusak stabilitas, serta narkoba, penyeludupan, dan pelanggaran wilayah oleh pihak-pihak asing. Adalah pendekatan strategis untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara dengan memanfaatkan keunggulan letak geografis dan kondisi wilayah. Wilayah kepulauan yang luas dan tersebar bisa berpotensi menjadi benteng alami pertahanan maritim dan udara. Kelemahan yang pertama, penyebaran wilayah yang sangat luas dan medannya sulit, misalnya hutan, pegunungan, laut, atau pulau-pulau kecil. Ini menyulitkan distribusi logistik dan mobilisasi militer. Ada bonus demografi, ini generasi muda bisa dilibatkan dalam komponen cadangan ini dan untuk membela negara. Ancaman seperti pelanggaran wilayah oleh negara asing seperti Laut Cina Selatan, illegal fishing, penyusupan yang dapat mengancam kedaulatan dan menciptakan konflik kawasan. Geostrategi demografi adalah kebijakan dan strategi nasional yang dirancang untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi penduduk, misalnya jumlah, struktur usia, persebaran, dan kualitas, guna menunjang pembangunan nasional dan memperkuat ketahanan negara. Yang pertama, bonus demografi. Proporsi penduduk usia produktif mulai dari 15-64 tahun sangat besar, lebih dari 65% dari total penduduk. Jumlah penduduk pula besar, lebih dari 275 juta jiwa yang menciptakan potensi pasar domestik dan tenaga kerja. Kualitas sumber daya manusia yang rendah, rendahnya rata-rata pendidikan dan produktivitas tenaga kerja misalnya. Yang kedua, ada tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, terutama di kalangan usia muda. Bonus demografi bisa dimanfaatkan untuk kelompatan ekonomi. Ini jika sumber daya manusia disiapkan dengan baik. Yang kedua, ada teknologi digital, ini bisa membuka peluang lapangan kerja baru, misalnya pendidikan daring dan transformasi sosial. Bonus demografi bisa saja berubah menjadi beban demografi jika tidak dikelola dan mengakibatkan pengangguran massal. Yang kedua, ledakan penduduk usia lanjut. Ini dalam 20-30 tahun ke depan. Adalah strategi nasional dalam memanfaatkan letak geografis dan potensi kekayaan alam Indonesia yang secara optimal, adil, dan berkelanjutan. Ini untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Kekayaan alam yang melimpah dan beragam seperti nikel, batu bara, gas alam, emas, hasil hutan, laut, dan pertanian. Yang kedua ada letak geografis yang strategis, dekat dengan jalur perdagangan internasional dan pasar ekspor bahan mentah. Yang ketiga ada cadangan energi yang terbarukan besar seperti air, angin, panas bumi dan surya, dan biodiversitas laut dan hutan tropis tinggi. Ini menyebabkan potensi ekonomi biru dan hijau yang sangat besar. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah ini bisa menjadi nilai tambah ekonomi menjadi rendah. Yang kedua ada pengelolaan SDA belum merata dan transparan, bisa menjadi rentan korupsi dan perusakan lingkungan. Ketiga, kurangnya teknologi dan SDM dalam hilirisasi dan eksplorasi SDA. Dan yang terakhir, banyak daerah penghasil SDA tertinggal infrastrukturnya dan akses pelayanan publiknya. Hilirisasi industri SDA untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing nasional. Yang kedua, transisi energi global yang bisa menyebabkan peluang besar bagi energi terbarukan Indonesia. Yang ketiga, investasi hijau dan ekonomi berkelanjutan jadi tren dunia. Misalnya bisa jadi sumber pembiayaan. Yang keempat, kerjasama internasional untuk teknologi pengelolaan sumber daya alam dan konservasi lingkungan.
Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa keberlanjutan, ini bisa menjadi kerusakan lingkungan jangka panjang. Yang kedua, ada dominasi asing dalam penguasaan sumber daya alam yang strategis. Yang ketiga, konflik lahan, ketimpangan sosial, dan kerusakan ekosistem akibat tambang ilegal. Dan yang terakhir, krisis iklim yang mempercepat kerusakan alam, dan ini bisa mengancam ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Nah, segitu dulu video dari aku tentang menyikapi bagaimana geostrategi berperan penting dalam sektor keamanan, pertahanan, demografi, hingga pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Semoga video ini bisa bermanfaat dan mengedukasi kalian teman-teman. See you guys!